Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So my name is Vanessa Alvariani. So this video today I'm going to presentations about nonfiction book report. The nonfiction book that I chose has Love for Imperfect Things, How to Accept Yourself in a World Striving for Perfections. Yes, that's the title of the books. The author is Hamin Sunims. The genre of the book is self-improvement, and the publisher is Penguin Life. The copyright year is 2018. The number of page is 272 page. Okay, why I choose this book for I review, because the current generation is already familiar with the word anxiety. Ya, seperti yang kita tahu bahwa generasi sekarang ini sangat familiar dengan kata anxiety. Moreover, is the access to social media often makes user compare themselves with others too much. Self-comparison will make it difficult for us to accept and love ourselves. Ya. Mudahnya akses ke sosial media untuk melihat kehidupan orang lain, kemudian membandingkannya dengan diri kita, membuat itu sangat sulit bagi kita untuk menerima dan mencintai diri kita sendiri. The main problem that are often bothersome occur because we worry too much about the future or can't let go of the past, so we can focus on the present. Ya. Karena seringnya kita untuk membandingkan diri kita dengan yang lainnya, membuat masalah utama kita ini semakin menumpuk. Karena kita tahu, karena kita membandingkan diri kita dengan diri orang lain, membuat kita cemas terhadap masa depan yang akan kita lalui, dan juga mungkin tidak bisa untuk melepas masa lalu. Sehingga kita tidak fokus akan masa sekarang yang seharusnya kita jalani. Through this 272-page book, Hamin invite us to relax and accept all the imperfections of ourselves and this world. Selama 272 halaman ini, penulis Hamin mengundang kita untuk menikmati bagaimana caranya menikmati dan menerima hidup kita dengan segala kekurangan dan ketidaksempurnaan yang ada dalam diri kita dan juga di dunia ini. Pertama-tama, mari kita mengenal lebih jauh tentang autor buku ini. Hamin Sunims is one of the most influential Zen Buddhist teachers and writer in the world, born in the South Korea. Ya, Hamin Sunims adalah salah satu orang yang menganut agama Buddha yang kemudian bisa mempengaruhi dan juga mengajarkan, kemudian menjadi penulis yang dia lahir di Korea Selatan. He came to the United States to study film only to find himself pulled into the spiritual life. Dia datang ke Amerika untuk belajar film dan menyibukkan dirinya tentang kehidupan spiritual. Educated at UC Berkeley, Harvard, and Princeton, he received formal monastic training in Korea and taught Buddhism at Hanford College in Amherst. He is one of the spiritual and top 10 spiritual leader of the next 20 years and one of the greatest 100 most influential people in the whole and fitness. His book, The Thing You Can See Only When You Slow Down, which has been published in more than 30 languages, and Love for Imperfect Things, How to Accept Yourself in World Striving for Perfections, have sold more than 4 million copies and are popular as a guide not only to musicians, but also to overcoming the challenge of everyday life. Yang seperti kita tahu, Hamin Sunims ini belajar di UC Berkeley, Harvard, and Princeton. Dia ini sangat mempunyai pengaruh yang besar terhadap kesehatan mental dan juga masuk ke dalam 100 orang yang berpengaruh dalam kebugaran dan kesehatan.
Buku pertamanya adalah The Thing You Can See Only When You Slow Down, yang sudah dipublikasikan ke dalam 30 bahasa. Dan buku keduanya ini yang akan saya review, Love for the Imperfect Things, merupakan buku yang telah terjual hampir lebih dari 4 juta kopi dan sangat populer, tidak hanya untuk meditasi, tapi juga untuk menerima tantangan-tantangan kehidupan dalam dunia ini. Kemudian buku ini mempunyai 272 halaman yang terdiri dari 8 bab atau chapter, dan ya, bab pertamanya merupakan self care. In this chapter, reader are invited to be kind to themselves first, then to others. Why? Hamid explained that people are often stuck living based on what other people ask and then ignoring their own desire and needs. Pada chapter pertama, Hamid ini menjelaskan bahwa orang-orang ini stuck hidup dalam apa yang orang lain minta dan cenderung lebih mementingkan apa yang orang inginkan dibandingkan dengan kepentingan dirinya sendiri. Sehingga dalam chapter ini dia mengajarkan bahwa bagus untuk menyayangi diri kita sendiri dan mencintai diri kita sendiri, kemudian baru untuk mencintai atau menerima terhadap permintaan-permintaan orang lain. Dan faktanya, many psychological problems occur because the emotions that should be felt are actually ignored and suppressed. Repressing emotion is like a pond where the water is stagnant. Over time, the water becomes cloudy and smell. Ya, faktanya banyak masalah psikolog yang terjadi karena emosi yang diabaikan dan ditekan. Nah, kemudian emosi ini lama-lama menjadi seperti air yang tidak mengalir, dan kemudian air tersebut menjadi besar, dan seperti bom waktu yang akan meledak pada suatu waktu. Dalam chapter pertama juga terdapat kata-kata yang sangat memotivasi, ya. We are worthy of being loved not because of what we do well, but because we are precious living things. Even if we don't achieve the perfections the world demands, your existence already has a value and is worthy to love. Ya. Hamid Sunim 2018 halaman 26. Kemudian dalam chapter kedua yang berjudulkan Family, in this chapter he recounts his experience leading meditations and directs audience to think about their loved ones and pray for them. However, we often don't express this feeling because we assume they already know it. The relationship between the child and the father is also explained in this chapter, followed by discussions about empathy, which discuss how a hug and being good listener can strengthen the heart. Dalam chapter kedua ini, dia menyebutkan atau menjelaskan pengalamannya terhadap orang-orang, bagaimana caranya orang-orang untuk mengungkapkan rasa sayangnya atau rasa cintanya mereka terhadap keluarganya. Terkadang kita merasa bahwa tidak perlu untuk mengungkapkan perasaan tersebut karena kita menyadari bahwa mereka juga akan sadar ke depannya, tetapi tidak demikian. Hubungan antara anak dan ayahnya juga dijelaskan dalam chapter tersebut. Di chapter tersebut juga menjelaskan bagaimana suksesnya sebuah pelukan dan bagaimana menjadi pendengar yang baik yang dapat menyentuh hati orang lain. Kemudian di chapter ketiga, yaitu empathy,
When we find that the things are getting taught, warm, wordless, embraced can have more healing power than illogical, point-by-point explanation of why things are so difficult. The warmest way to expressing this is through a hug beside. He tells us about the power of hugs. In this chapter also, he explains what kind of thing that people need when they have difficult time. Ya seperti yang kita tahu bahwa di chapter kedua juga berhubungan dengan capture ketiga yaitu empati, di mana dalam capture ketiga ini Hemin menjelaskan bahwa ketika kita berada dalam keadaan kata-kata tidak bisa menjelaskan bagaimana perasaan kita atau bagaimana mengungkapkan rasa suka kita, sebuah pelukan mempunyai kekuatan untuk mengungkapkan hal tersebut. Dan juga menjelaskan bagaimana orang-orang yang membutuhkan waktu terhadap waktu-waktu tersulit mereka dan bagaimana mereka dapat mencari solusi terhadap masalah mereka. Kemudian capture yang keempat adalah relationship. Dia menjelaskan bahwa whatever the situation that we face, if we have best partner and relations to face it together, it will be 3 times. Not only that, this capture tell us about how we can deal with disappointment in our life, like understand ourselves first, then accept and love it. Dia menjelaskan bahwa seburuk apapun situasi yang akan kita hadapi nantinya, selama kita mempunyai partner ataupun orang yang dapat kita percayai dan kita cintai di waktu yang tepat, masalah tersebut tidak ada bandingannya. Tidak hanya itu, di capture ini juga dia menjelaskan bagaimana cara untuk berdamai dengan kekecewaan dalam diri kita dan bagaimana untuk mengerti diri kita terlebih dahulu, kemudian mencintainya dan menerimanya. Kemudian capture yang kelima adalah courage. This capture Hamming tells about his friend's story when his friend asked him about the meaning of his life, but the best answer that Sumin gave to him that it's okay to live the life that you wish for. You are allowed to create your own destiny, free from expectations of your parents and society. You can live the life yourself. Things has meaning. Dalam capture kelima ini dia juga memasukkan cerita pengalaman temannya ketika dia mulai mempertanyakan apa sih arti dari kehidupannya ini. Dan jawaban terbaik yang Hemin berikan kepada dirinya adalah dia dapat hidup apapun yang dia inginkan selama dia mengetahui resiko terhadap apa yang dia ambil. Dia juga bebas untuk membuat takdirnya sendiri, bebas terhadap ekspektasi yang orang-orang berikan dan juga dari kehidupan sosialnya, dari masyarakat. Kehidupan dia merupakan pilihan dia sendiri, dia bebas untuk menciptakan takdirnya sendiri. Dan hidupnya juga sangat berarti lebih dari apa yang dia pikirkan. Kemudian capture yang keenam adalah healing. In this capture, the author said that it's not easy to forget someone. The wound that they give is so deep and need time until we can heal it back again. We cannot quickly, but at the same time, why forgiveness is so hard is what our heart does not listen to our mind. We don't know how to connect the two. Try to look deeply and understand their pain and suffering. If they were happy, it's highly unlikely they would have done such a thing to us. Ya, tidak hanya menjelaskan tentang arti penting kehidupan kita. Dalam buku ini di capture yang ke-6, Hemin juga menjelaskan tentang tidak apa-apa untuk memaafkan orang lain yang telah menghancurkan kepercayaan kita atau membuat kesalahan besar terhadap kita dalam waktu yang lama, karena seperti kita tahu tidak mudah untuk memberikan maaf terhadap seseorang tersebut. Tetapi ingat pula bahwa semakin lama kita memberikan maaf terhadap mereka, maka semakin sakit juga hati kita untuk memikirkannya. Mengapa kita membutuhkan waktu yang lama untuk memaafkan seseorang? Karena
pikiran dan hati kita tidak cenderung tidak mempunyai koneksi terhadap itu semua, dan caranya untuk mendapatkan koneksi tersebut adalah pahami rasa sakit itu, jangan coba untuk menolaknya atau melupakannya, pahami hal tersebut, kemudian bila kita sudah menerimanya dan kedua hal tersebut seperti jiwa kita, pikiran kita, dan hati kita dapat menerimanya dan kita menjadi senang terhadap hal tersebut, kemudian tidak perlu membutuhkan waktu lama untuk kita bisa memberikan maaf terhadap orang-orang tersebut. Oke, pada capture yang ke-7, enlightenment, the seventh capture in this book, the mind through harm, is the subject that author explained to his reader. It's difficult to describe the enlightenment minds in words, but it's free of thought. It feels silent, peaceful, transparent, free, alive, weightless, limitless, and indestructible. It exists in its fullness, not only inside the body, but outside the outside universe as one seamless. Additions burning always happen in the here and now and just anchor our minds in the present. Dalam capture yang ke-7 ini, Hemin menjelaskan apa artinya rumah, arti jelas rumah bagi kita. Ya, rumah terbaik bagi kita adalah pikiran kita sendiri, karena bila kita sudah berdamai dan mencintai diri kita dengan pikiran kita, maka semua hal, semua masalah yang kita hadapi dapat kita jalani dengan mudah. Kemudian, capture yang ke-8 yang juga merupakan capture terakhir dalam buku ini, capture ini memuat about there are so many questions about our life that we never have the answer of it, or maybe it's about our life we know to answer it. Our life is very meaningful, even the people around you try to dissuade, but we should know that it's our life, so we are allowed to create our destiny and free from other expectations, as long as we know the consequence of our choice. Ya, pada capture terakhir ini, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam pikiran kita yang mungkin kita merasa bahwa tidak ada jawaban terhadap itu. Tapi apakah benar-benar tidak ada jawaban terhadap itu, atau kita yang menolak untuk menjawab terhadap pertanyaan itu. Dan seperti yang kita tahu, diri kita, kehidupan kita ini sangat berarti, bahkan saat orang-orang tidak menginginkan diri kita, tapi kita tahu bahwa diri kita sangat berarti, dan kita bebas untuk membuat takdir kita sendiri, dan terbebas dari ekspektasi yang orang-orang harapkan dari kita sendiri. Buku ini memuat tidak hanya true story dari teman-teman Hemin, the author itu sendiri, tapi juga memuat banyak sekali motivasi-motivasi dan juga kata-kata terbaik sebagai pengingat atau reminder untuk kehidupan kita. Seperti salah satunya ini ya, if you fully accept your difficult emotions, be it loneliness, anger, sadness, or frustrations, you will derive strength from the acceptance. After acknowledge the truth of the situations, new wisdom and courage will manifest in you so you can face the next stage. Kemudian, evaluasi atau analisis yang dapat saya berikan adalah buku ini memberikan banyak sekali wejangan-wejangan terbaik dalam bagaimana caranya kita untuk menerima diri kita dalam dunia yang bahkan meminta kesempurnaan. Dan masalah, the main problems is about our minds, and our feelings. Masalah utamanya adalah bagaimana pikiran dan hati kita untuk menerima segala kekurangan dan ketidaksempurnaan yang ada dalam diri kita. Dan dalam buku ini juga memberikan cara atau suggestions how to dealing with it. Dan apa sih yang ingin buku ini berikan?
The accomplished thing is about how our feelings, our mind can deal with every kind of imperfect thing in our life. Ya, dan hal itu sudah dapat terkendali dalam buku ini. Pertama, we should to start here about the feeling what we feel and don't always to deny that feeling. Kunci utamanya adalah cobalah untuk menerima perasaan hal tersebut dan jangan sekali-sekali untuk mengabaikannya atau bahkan melupakan perasaan tersebut. Kemudian apa sih yang membuat autor ini menjadi unik dalam mengambil topik tersebut? Seperti yang kita tahu di awal bahwa Hemin ini merupakan salah satu Zen Buddhist atau orang Buddha, di mana dalam salah satu Zen proverb-nya said that there is no difference whatsoever among the minds, the world, and the Buddha. So from the proverb and so much life experience that he has before, then he decided to write this topic for his second book. Hubungan mengapa Hemin menulis buku ini karena dia juga sudah mengalami masalah-masalah dan juga waktu-waktu terberat dalam hidupnya, dan related dengan apa yang dia pelajari dalam agamanya yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara hati, dunia, dan juga dengan Buddha. Dan dari hal tersebut kemudian dia mulai menuliskan topik-topik yang ada dalam buku tersebut. Buku ini merupakan self improvement, jadi sangat mudah untuk relate dengan kehidupan, masalah-masalah kehidupan yang kita rasakan akhir-akhir ini. Untuk impressions terhadap buku ini, ya, dengan adanya buku ini saya pribadi juga akhirnya bisa mulai untuk mengenal diri saya sendiri, kemudian mulai mencoba memahami perasaan-perasaan yang awalnya cenderung saya lupakan dan saya tidak hiraukan. Kemudian buku ini juga membantu saya untuk bisa mendengarkan bagaimana apa yang saya inginkan, dengan lebih dulu mementingkan keinginan diri kita daripada apa yang orang-orang minta. Buku ini juga sangat membantu bagi orang-orang yang ingin mencari jawaban terhadap semua pertanyaan yang ada dalam kehidupan mereka. Jika ditanya apa favorit part of the book, my favorite part of this book is in a chapter 8, because there is a sentence that has many values. It said that emotions are like uninvited guests. They come whenever they want to and leave once you acknowledge their presence. Although emotions are born inside of you, don't assume that they belong to you. That is why they really listen to you. Di sini dikatakan bahwa emosi seperti tamu tak diundang, mereka datang kapanpun mereka inginkan dan pergi saat kita mulai menerimanya. Meskipun emosi ini ada dalam diri kita, jangan menganggap bahwa mereka adalah bagian dari kita, karena begitulah mereka jarang mendengarkan diri kita sendiri. Kemudian jika ada yang ingin saya ubah dalam buku ini, mungkin cover dari bukunya yang sedikit monoton. Kalau saya bisa mengubahnya, mungkin akan sedikit mengubah warna dari cover bukunya. Ya, banyak sekali ilustrasi-ilustrasi dan juga gambar yang Hemin berikan dalam bukunya tersebut yang juga sangat related dengan materi-materi yang dibahas dalam buku. Oke, akhirnya kita tiba dalam conclusions. Jika saya bisa merekomendasikan buku ini, maka saya akan rekomendasikan salah satu buku terbaik yang pernah saya baca dengan ilustrasi terbaiknya, karya Hemin Sunim ini. This book can
can read from teenagers and adults, or maybe for the people who have so many questions about life problem and that time in their life. Ya, bagi siapapun kamu ataupun orang-orang yang mempunyai waktu-waktu atau masalah-masalah dalam hidupnya, kemudian mulai mempertanyakan apa sih pentingnya di hidup kita dalam dunia ini, maka buku ini cukup memberikan jawaban-jawabannya tersebut. Dan akhirnya kita tiba dalam penghujung. Nah, bila di awal kita mengetahui latar belakang dari pendidikan, kehidupan Hemingway ini, nah ini merupakan gambar dari autor buku tersebut, buku terbaik tersebut yaitu Hemingway. So guys, that's all the presentations about book report and fictions I can explain to you. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.